Mari menyaksikan program yang hanya di TVRI Kaltara bersama aku Rispa di Prismatik, beragam warna, beragam perspektif. Halo teman-teman semua. Katanya hidup itu soal konsisten, tapi gimana kalau yang bikin kita bertahan justru kemampuan buat beradaptasi. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Widya Opsitari, seorang tenaga kesehatan di Bidokes yang sukses mematahkan stereotip profesinya. Pagi melayani masyarakat, sore ngepus diri batas, sore ngepus batas diri lewat kardio, main tenis, post konten tentang self care sampai pernah naik ring dan pulang bawa medali emas juara 1 tinju Porprov tahun 2022. Keren banget kan? Karena di dunia yang terus berubah, skill paling mahal bukan cuma jadi hebat, tetapi tetap bisa berkembang. Ini bukan cuma soal olahraga, tapi tentang mindset, disiplin, dan seni beradaptasi. Sesuai dengan tema kita kali ini, The Art of Being Adaptable. Karena versi terbaik dari diri kita nggak datang dari zona nyaman. Nah, tapi sebelum kita ngobrol mengenai itu, kita tonton dulu video profilnya. Nah, kita udah lihat video profilnya, keren banget kegiatannya, super positif. Nah, sekarang Kak Widya sudah bersama kita di sini. Halo Kak. Hai. Thank you ya udah mau main ke Prismatik. Sama-sama, terima kasih undangannya. Ya, terima kasih kepada Linda yang sudah memperkenalkan Kak Widya di Prismatik kali ini. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, Kak Widya boleh perkenalkan diri sama teman-teman yang ada di rumah di kamera sini. Hai teman-teman semua, nama saya Widya Opsitari. Saya seorang apoteker lulusan Ubaya tahun 2019. Saya bekerja dari 2019 sampai saat ini, berarti udah 7 tahun ya. Saya asli Tanjung Selor, jadi salam semua anak-anak Kalimantan Utara. Jadi mungkin yang mau cari obat-obat bisa konsul ya. Nanti Iya. ada headline news ya, headline Wow. headline ini yang telepon untuk Boleh. konsultasi. Nah, kita langsung aja nih Kak. Kalau ada 3 kata yang paling menggambarkan Kak Widya sekarang, apa aja tuh? Percaya diri, tulus, berintegritas. Oh, emang kelihatan banget ya cerianya, Terima on kasih. fight cerianya. Kalau integritas core value ASN ya. Yep. Kita bawa ke kehidupan Iya, benar. real life. Tadi itu 3 itu tadi. Iya. Tapi memang itu yang basic yang diperlukan ya Kak ya, agar kita gampang untuk Betul. di dunia nyata ini disukai orang. Betul sekali. Kalau percaya diri kan sudah pasti ya, karena kita harus membawa diri kemana-mana. Terus kalau untuk tulus, saya mau bilang saya baik hati. Maksudnya ramah, tapi pandangan orang di luar sana banyak juga yang bilang saya nggak ramah, jadi lebih baik enggak. Jadi kalau tulus mungkin bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar. Terus kalau untuk yang terakhir tadi, integritas ya itu sudah pasti dibutuhkan, apalagi sebagai pekerja kan kita di dunia kerja itu nomor 1, dan kehidupan sehari-hari itu juga nggak lepas sama yang namanya integritas. Kita kepada orang lain. Betul. Gitu. Oke. Banyak orang yang kenal Kak Widya ini dari konten olahraga. Betul. Tapi menurut Kak Widya sendiri siapa sih Kak Widya sebenarnya di luar Instagram? Kalau aku sih ya aku seorang pekerja biasa ya. Setelah lulus kuliah ya seperti orang-orang pada umumnya langsung cari kerja, karena kan malu ya minta duit jajan terus sama orang tua. Jadi setelah
kuliah langsung memutuskan harus cari kerja nih, harus cari duit sendiri karena kita udah nggak bisa tangan di bawah lagi. Kalau bisa tangan di atas. Paling enak emang minta ya. Paling enak sih. minta jajan. Cuman setelah kuliah saya udah nggak pernah minta. Wih, lagi. keren. Ini jadi apa? Inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi ketika kita sudah sebisa mungkin udah bisa menghasilkan duit sendiri, kita bekerja. Betul. Tapi orang-orang kayaknya kalau ngelihat kakak di Instagram, nyangka nggak kalau kakak apoteker? Enggak sih. Saya yakin kalau orang nggak nanya terus saya nggak cerita juga orang nggak tahu saya kerja apa. Mungkin dikira kayak pengangguran kali ini aku olahraga terus. Tapi kakak terlihat bedi. Bedi, wow. Tapi kakak ini nggak sih anak band juga nggak sih? Dulu ya waktu SMA. Oh tapi nggak bisa dibilang anak band juga karena ya cuman hobi-hobi aja sama teman-teman. Oh berarti semua serba bisa, olahraga bisa, seni bisa, semuanya yang mengobati hati yang terluka? Enggak dong. Hatinya selalu bahagia. Amin. Nah kalau disuruh milih satu identitas nih, kakak lebih prefer dipanggil nakes, atlet, content creator, atau sporty girl? Sporty girl aja kali ya, karena itu umum. Kalau yang lain-lain menjurus ke sesuatu. Kalau sporty kan maksudnya ya udah memang kebanyakan juga orang taunya saya kayak senang olahraga. Terus saya kemana-mana juga sering ditanyain kayak habis pulang olahraga ya mungkin itu salah satu identitas saya kali. Oh jadi work life balance ya, kerja Yes. terus gak lupa olahraga. Iya betul. Kalau dari semua aktivitas olahraga paling sering kakak ngapain? Olahraga apa tuh? Yang paling gampang sih sebenarnya lari ya. Saya punya alat treadmill di rumah, cuman tetap bosan kali ya kalau di rumah aja. Jadi lebih senang memang kalau keluar ke Bunda Yati mungkin atau lari sendiri. Terkena sinar-sinar dan di Bunda Yati. Polusi Tanjung Selor. Tapi di Bunda Yati enak banget suasananya. Enak. Bunda Yati enak banget. Aku biasanya di lingkaran yang luar. Orang kan biasanya di dalam tuh. Iya, yang kalau aku yang di luar. danau. Yes, kalau aku yang di luarnya. Jadi sekali muter tuh biasanya 2 kilo lebih. Lumayan lah kalau untuk lari atau jalan-jalannya. Apa menghindari foto yuk? Iya, salah satunya. Takut komuk, aku juga. Kalau ngelewatin fotonya aku gini. Iya. Takut banget. Iya. Takut pas lagi komuk, tapi kita Salah satunya. olahraga kan. Iya, bener. Oh gitu, di daerah Bunda Yati. Iya. Malah aku kepikiran beli walking pad karena panas. Kamu kalau boleh saran kayaknya harus nyoba sekali 2 kali di gym dulu karena nanti pasti bosan. Itu sih kebosanan itu yang kadang kalau kita lari kan walaupun sendiri kita tetap bisa liatin orang apa segala, jadi lebih enak sih menurutku. Tapi ya silahkan Mbak Risma. Terkena sinar matahari juga. Iya betul. Terus kali cuci mata. Iya bisa Biasanya dibilang begitu. Banyak pemandangan-pemandangan Oh yang iya? menyegarkan mata di sana. Berarti kakak lebih prefer memang sporty girl tadi ya. Kalau atlet kan lebih spesifik ya. Iya betul. Saya juga tidak membidangi. Tapi kan kakak pernah, aku kan tadi sudah mention pernah ikut boxing loh, Porprov tahun 2022 kan termasuk atlet kan berarti? Jujur itu Jujur janggal. hobi jujur. Ya jujur janggal memang. Itu sebenarnya iseng-iseng aja karena kan sebenarnya sebelumnya sudah sering diajakin. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih. Dari kecil saya sebenarnya memang suka olahraga, bela diri khususnya. Tapi orang tua saya tidak membolehkan karena takutnya sekolahnya tidak selesai, nanti tangannya patah, kakinya patah, ya tidak selesai sekolah. Jadi prefer setelah lulus kuliah, ya itu makanya saya mulai coba-coba berbagai jenis olahraga dari Muay Thai, terus boxing tadi. Nah pas pulang ke Tanjung Selor ketemulah sama seorang coach, Om Hengki, halo. Nah, beliau itu yang pertama kali ngajar saya boxing di Tanjung Selor dan udah berapa kali diajakin, udah 2 tahun kayaknya diajak terus. Saya nggak bisa karena orang tua nggak setuju kan. Tapi lama-lama kayak kenapa hasrat ini ingin sekali coba naik ring. Ya udah deh. Dari situ iseng-iseng ya
puji Tuhan dapat Iseng-iseng medali. tapi medali bawa medali emas ya, satu. Jadi orang tua langsung wow. Orang tua wow sambil kayak udah ya nak, ini pertama dan terakhir. Sudah. Sebelum ada ini kejadian patah-patah tulang ya. Tapi keren ya Kak, berarti tahun 2022 kan baru ya berarti. Termasuk 3 tahun ya di sini. Apa boxingnya? Oh, boxing harusnya udah lama sih ada di sini dulu kan. Tapi Kakak baru tertarik memang saat sekitar tahun 2022 Dari itu. tahun 2019 2020 waktu saya masih di Surabaya kan. Oh gitu. Tapi menurut aku memang cewek zaman sekarang emang harus bisa bela diri sih. Basic pun sebenarnya harus bisa ya. Iya. Minimal buat lucu-lucuan lah, tapi ya belajar bener-bener. Betul. Siapa tahu nanti kalau misalnya kan zaman sekarang kan agak serem ya, orang-orang kan agak unik ya. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi ya. Bisa ditonjok langsung. Kakak punya ini ya. Kakak kan kelihatannya cute gitu ya. Oh my God, masa Baby. sih? Belum tahu aja kalau nonjok orang. Soalnya udah pernah bawa ini loh, emas loh. Atau kakak jalan kemana-mana bawa ini medali boxing. Iya, saya percaya diri tapi tidak segitunya percaya diri juga ya Jadi buat orang pamer. takut. Kalau ketemu udah gak pernah diganggu, langsung tunjukin aja gini. Enggak. Gitu tadi ya cerita mengenai boxing tadi. Nah, kalau satu hal tentang Kak Widya yang orang sering salah paham, ada nggak? Ya itu tadi, saya sering dikira sombong mungkin ya. Soalnya ini kan sekarang pakai softland nih, jadi nggak perlu pakai kacamata. Nah biasanya kalau pakai kacamata itu entah pas pulang kerja atau pas lagi jalan, even saya pakai kacamata itu mau 1 atau 2 meter orang di depan saya kalau nggak disapa saya nggak lihat, karena kadang kebiasaan kali ya, jadi kacamata kuda. Jadi sering dikira sombong. Cuma depan juga. aja. Iya. Itu aja sih paling. Ini tadi sudah penjelasan ya untuk orang-orang. Iya, klarifikasi. Klarifikasi itu bukan sombong. Betul, itu memang nggak lihat. Saya rabun jauh ya Tapi teman-teman. itu permasalahan universal ya. Kebanyakan juga orang kayak gitu. Iya betul. Hai, lewat aja. Dia belum tahu aja emang agak rabu dikit Betul. gitu ya. Tapi selain itu nggak ada. Selain Aman aja. itu salah paham ya. Kalau masalah disalahpahamin, kayaknya saya sudah biasa disalahpahamin, apalagi di dunia kerja ya. Tapi kita belum masuk ya. Jadi seluruhnya Kak Widya udah tahu ya apa ini di dalam cue card ini pertanyaannya. Oke, itu nanti berarti ya. Nah, untuk sekarang lagi di fase hidup yang seperti apa Kak sekarang? Lagi menikmati hidup aja sih dan live my best life. Life to the fullest ya. Iya. Kita. Karena tadi itu work life balance ya. Iya betul. Tapi memang olahraga itu membuat mood stabil ya Kak ya. Iya, benar sih kalau saya pribadi, iya. Tapi memang membuat mood stabil, tapi membangun mood olahraga itu susah. Nah itu dia, kadang orang sering nanya ke saya kan, gimana tipsnya biar senang olahraga, terus nanti nggak malas apa segala. Kalau menurut saya sih, di saya itu nggak ngaruh karena memang hobinya itu. Mungkin untuk teman-teman yang lain di luar sana saya ngerti sih struggle kalian, jadi kayak nggak mau compare diri aja sih, cuman yang penting tuh niat yang paling utama. Niat yang paling utama. Tapi mencari niatnya susah banget. Itu harus niat. Tapi dari niat aja udah bagus ya. Iya, dari niat aja ya udah tinggal bertindak habis itu. Tinggal Itu sih yang serius. kebanyakan orang gagal. Gagal. Tapi sekalinya mungkin nyemplung, mungkin ketagihan Iya, kali ya. biasanya banyak gitu. Tapi memang olahraga kan juga sesuai preference ya kayak misalnya Betul. ada yang lebih suka lari, ada yang lebih suka nge-gym. Tapi kalau kakak kesikat semuanya ya. Tadi kita lihat adalah tenis juga. Ini juga hobi main ya. Jujur li saya hobinya main. Berarti jangan-jangan semua orang yang berolahraga di Tenselor ini berteman dengan kakak ini? Oh, jelas belum tentu. belum tentu. Atau sebudayati tahu nih kakak? Nggak, saya jujur li saya introvert. Nggak kelihatan. Kok nggak percaya? Paham. MBTI-nya? Nggak pernah tes, tapi memang bener kayaknya sih dulu
ekstrovert. Mungkin waktu Mbak Risma kenal sama saya kelihatan sangat ekstrovert ya. Tapi makin kesini karena udah memasuki dunia kerja juga, banyak melewati asam garam dunia. Jadi lebih ke introvert kayaknya. Jadi ambivert. Jadi ya di suatu kondisi bisa ekstrovert, di suatu kondisi bisa lebih banyaknya kalau drain energi. Kita jadi introvert. Jadi konteks Kak Widya ini kakak kelas SMA. Jadi kita sedang reuni semasa tak seceria. Iya. Gitu. Dulu soalnya kalau kita flashback dulu ya, Kak Widya ini termasuk yang apa namanya, yang ceriwis kalau di sekolah. Kalau bisa dibilang mungkin gaul ya. Gaul ya, gitu. Terus sekarang jadi introvert. Ya mungkin memang people change lah ya. Iya betul. Asik, people change. Oke, lanjut deh. Gimana ceritanya bisa jadi PNS di Beat Dogcast tapi di media sosial justru identik banget sama olahraga? Gimana ya jawabnya? Justru memang identitas saya sebelum jadi PNS itu olahraga dulu. Jadi karena saya hobi dari sebelum saya jadi PNS itu saya udah olahraga, sering olahraga, itu udah hobi kan. Tapi kakak hobi olahraga, kenapa nggak ngambil misal jurusan keolahragaan, tapi kakak malah ke apoteker? Sudah saya jawab kan tadi, orang tua saya tidak mengizinkan. Enggak, jadi olahraga Tapi memang dari dulu cita-cita saya kan mau jadi dokter ya, ketinggian, jadi turun dikit lah jadi apoteker. Ya. Tapi jadi guru olahraga maksud aku. Nggak kepikiran sih, seharusnya dari dulu ada yang tuntun ya sebelum milih jurusan kuliah tuh kayak nggak harus jadi dokter atau apoteker kok bagus. Gitu. Ya itu aja. Opportunity pekerjaannya ya yang dilihat ya. Iya biasalah orang Kan Tanjung. kalau Orang tua Tanjung. Kalau hobi kan bisa menyesuaikan. Betul. Tapi kakak nggak ini kan, maksudnya nggak ada penyesalan karena mengambil Sejauh ini tidak ada penyesalan. Saya bersyukur sih. karena ya nggak mengganggu hobi juga kan? Enggak. Iya. Oh seperti itu. Gimana sih? Itu tadi udah dijawab. Kakak pernah nggak ada yang kaget waktu tahu loh ternyata mbaknya PNS Polri loh? Ternyata mbaknya PNS Polri. Loh, baru tahu deh. Iya, banyak yang lebih tepatnya sih karena saya memang nggak mau menggabungkan antara kerjaan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kayak kalau kerja ya udah kerja aja profesional. Kalau main ya mainlah secara profesional, nggak usah bawa kerjaan. Gitu aja sih. Memang banyak yang terutama orang yang baru sih. Tapi kayaknya orang-orang yang teman sekolah atau apa juga nggak terlalu banyak yang tahu karena saya agak introvert kan. Setelah Dimension agak introvert ya. introvert. Oh, loh ternyata mbaknya PNS lagi. Loh tapi iya kak. Iya. Kamu baru tahu? Enggak sih kan aku udah baca. Ini gimmick aja. Oh. Aku baru tahu. Di Polda. Polda. Jauh loh kakak, berarti Setengah jam berangkatnya? lah. PP 1 jam lah sehari. Oh keren berarti, karena PP aja udah capek, tapi kakak masih ada niat untuk olahraga. Iya, karena itu yang bikin saya semangat lagi. Gimana sih cak caranya gitu? Itu tadi. Tidak semua orang bisa. Bisa. Niat terus gerak langsung. Kalau menurut saya, kalau saran dari saya sih kayak ya udah kalau sudah punya niat percuma aja kalau niat, tapi ya udah baringan. Kalau udah niat ya udah pergi aja, mau ada teman atau nggak ada teman. Nah, kebanyakan kan kita sekarang nih apalagi anak-anak muda ya, hype-nya harus ada teman baru mau olahraga atau mau ngapa-ngapain. Malu kalau sendiri. Kalau saya mungkin dasarnya tidak tahu malu ya. Itu manja namanya, seperti saya. Jadi kalau olahraga gak ada temennya, aku Gitu ya, rakor malas aja. ya. Ya gitu. Oh ternyata PNS terus nih. Oh ternyata PNS Polri. Seberapa susah kakak membagi waktu antara kerja, olahraga, bikin konten dan kehidupan pribadi? Susah. Lumayan susah waktu masih aktif banget ngonten. Karena itu kan kayak kadang ada kerja sama brand apa segala kayak gitu. Tapi sekarang sudah better sih karena fokusnya cuman kerja sama olahraga doang ya. Konten ya cuman paling
kalau lagi pengen aja. Berarti kan kalau kakak konten sudah kerja sama brand kan berarti udah oke nih. Nggak Maksudnya udah ada pernah ada penghasilan lah dari udah situ. ada penghasilan dari situ, tapi kok kakak nggak terus Lanjutkan. dilanjutin? Iya. Itu sih. Atau kakak buat aku lah, aku yang gitu. boleh. kenapa tuh? Ya, kalau menurut saya sih itu kan berdasarkan prioritas ya. Kalau untuk saya saat ini yang paling utama tuh adalah pekerjaan, orang tua, terus ya udah kehidupan seimbang aja, work life balance tadi itu. Kalau konten itu salah satu hobi aja juga, bukan jadi penghasil utama. Apalagi ini karena kita masih di Kaltara, susah ya, kadang brand-brand mau masuk tuh terlalu jauh. Iya, padahal mereka juga mau berongket lah. Sendiri apa kayak gitu ya. Agak mikir 2 kali. Oh gitu. Iya. Berarti sempat mendapat penghasilan dari situ Iya, ya. sempat. Tapi kalau misalnya sekarang nih, misalnya masih brand masih mau masuk, masih kakak terima? Kebanyakan udah ditolak-tolak sih ya, karena lagi nggak ada waktu kebetulan akhir-akhir ini. Cuman untuk kedepannya masih belum tahu sih. Kakak manajemen kontennya itu sendiri atau ada? Sendiri. Keren banget. Olahraga juga kan ribet ya. Iya benar, ribet Konten banget. sambil kerja, sambil Mungkin karena hobi itu tadi kali ya Mbak. Tapi kalau tadi ya kalau ada brand mau masuk masih diterima. Siapa tahu ada yang mau Garmin. Oh, iya. Boleh banget. Boleh banget tuh. Apa yang bikin Kak Widya tetap semangat olahraga padahal habis kerja pasti capek? Yang bikin semangat justru olahraga itu stress relief-nya. Jadi kalau ini pakai saya atau aku ya? Dari tadi aku pakai saya ya. Ana juga boleh. Aneh juga boleh. Ente ya. Jadi menurutku itu stress relief, olahraga salah satu stress relief. Jadi kalau udah capek banget di kantor apa segala, banyak stres, ya itu salah satu pelarian sih. Sik. Quotes-nya pelari ya, itu salah satu pelarian sih. Tapi kakak suka lari malam-malam nggak? Nggak suka, nggak sesering orang-orang ya. Cuman beberapa kali pernah lari, dan aku tipe orang yang nggak harus nunggu teman sih. Jadi bisa sendiri. Tuh. Kalau misalnya kakak pas lagi lembur nih, pulangnya kemalaman, masih sempetin olahraga atau ya udahlah masih ada besok lagi? Kalau kemalaman banget kan kadang pulangnya bisa jam 12 malam. Oh iya? Kadang Itu bukan iya. lembur tapi lebih lembur. Iya, bur. Ya kalau pulangnya semalam itu ya pasti enggak ya. Kalau masih jam 5, jam 6 kayak gitu masih oke lah. Berarti memang tahu kapasitas diri juga Yes, ya, iya. nggak di-push terus. Istirahat nomor 1. Tapi kalau memang nggak istirahat terus olahraga terus kan ini juga ya badan ya, pasti kalau di-forcer terus kan Iya betul. jadinya malah sakit. Iya, cepat sakit. Kalau olahraga itu better berapa minggu sekali sih sebenarnya Kak? Berapa minggu sekali? Ah, salah. Berapa kali seminggu ya? Saking nggak pernah olahraga ya, berapa kali seminggu? 3 kali untuk yang pemula banget itu 3 kali seminggu sampai 5 kali seminggu itu sudah oke sih. Kalau yang konsisten kan pasti dia rutin ya, 5 kali sampai setiap hari biasanya. Tapi rest memang perlu ya. Perlu minimal 1 hari per minggu. Kalau nggak mau? Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa juga. Seriusan. Masih kalau masih bisa ya, masih Iya, kuat ya. iya. Siapa tahu memang itu tadi pelariannya olahraga. Kakak pernah nggak ada momen pengen rebahan aja terus skip skip latihan? Ada sih pasti ya, manusiawi sekali itu. Apalagi kalau lagi capek banget sama kerjaan. Itu tadi kalau lembur pulang jam 12 kan nggak mungkin kakak lari jam Iya, 1 besoknya malam. juga pasti pengen kayak balas dendam. Aduh, kurang tidur tadi malam ya. Udah istirahat aja. Manusiawi lah ya, Iya. melakukan hal-hal walaupun kakak superwoman ya, Iya. tapi melakukan hal-hal Iya. selayaknya manusia. Sorry ya, susah banget. Nah, kan tema kita hari ini The Art of Being Adaptable. Menurut kakak sendiri adaptasi itu sebenarnya apa sih? Adaptasi ya. Adaptasi itu menerima keadaan ya, dan membaur dengan sekitar.
menurut aku itu sih, menerima keadaan. Karena di awal aku kerja dulu itu yang aku lakukan. Kayak retweet. Aku retweet. Berarti adaptasi itu kita menyesuaikan diri, di mana langit dijunjung, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Iya. Itu juga bagian dari adaptasi ya. Dan dalam hidup Kak Widya nih, perubahan terbesar apa yang memaksa harus beradaptasi? Perubahan terbesar yang memaksa harus beradaptasi itu apa? Perubahan terbesar ya, ya itu tadi jadi PNS Polri. Dari yang tiba-tiba sporty girl terus bercampur masuk ke PNS Polri tadi. Mana kan kalau PNS Polri kan berarti kan harus siap, tegas gitu ya. Enggak juga sih, tapi iya juga. Jadi ya itu sebenarnya salah satu adaptasi terbesar dalam hidupku sih, karena kan yang awalnya kita kerjanya lepasan, santai lah ya. Dari sebelumnya saya sebelum jadi PNS juga kan kerja di apotik, kerja apa ya, maksudnya nggak terlalu banyak tuntutan ini itu. Nah ketika masuk di sini udah macam-macam lah, ketemu banyak orang juga. Cuman gimana caranya ya kita bisa bawa diri seperti yang Risma bilang tadi, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Oh berarti Kak Widya, tapi kalau di Polri jadi apoteker juga? Iya, salah satunya apoteker. Oh ada ya ternyata. Enggak. Aku tahu kok. Iya ada. Nanti takutnya dikira. Tapi kosong. bagian kerjaanku sekarang tuh lebih ke bagian SDM. Bisa ya kayak apa namanya? Lintas sektor. Iya. Kamu PNS ya? Iya, tapi linear. Linear ya? Kalau di aku enggak. Jadi apoteker iya, tapi ada lagi satu tugas tambahan. Oh, tapi utamanya tadi apoteker gitu. Utamanya malah yang di luar ini administrasi kalau aku. Oh gitu. Bagian administrasi. Tapi kalau misalnya kakak di sana, kan kakak apoteker jual-jual obat gitu di sana. Enggak dong, uang jual-jual pemerintah obat yang legal maksudnya. Jangan ya. Yang legal maksudnya. Misalnya di sana ada polisi yang sakit kepala gitu, terus enggak. boleh. Jadi kalau berobat kita di Polri itu kita sistemnya pengadaan sekali setahun. Jadi dananya dari pusat, terus belanja. Terus untuk anggota-anggota yang sakit itu memang udah tercover. Oh gitu. Jadi kakak. Jadi gratis ya teman-teman. Iya. Tapi kalau mau konsul mungkin teman-teman yang pernah konsul. Kalau konsul boleh, ya gratis lah kalau sama saya. Iya. Berarti nanti aku kalau ada apa-apa chat Kak Widya Oh, lah boleh, kalau boleh, gitu. Boleh. Sakit tulang, sakit keram kaki, Sakit hati. Sakit hati Boleh, obatnya apa? Boleh. Sakit hati perbanyak istighfar, bertakwa, berzikir, berdoa ya. Berdoa ya. Itu teman-teman kalau sakit hati apa? Istighfar. Betul tuh. Kan nggak keluarin apa-apa ya, nggak keluarin uang ya kan, cuma berucap. Alhamdulillah, makasih ya Kak. Sama-sama. Nanti akan aku iniin. Iya. Nah, ada nggak fase Kak yang bikin Kak Widya ngerasa aku harus mulai dari nol lagi nih? Oh ada banget. Beberapa tahun yang lalu sih kayaknya harus kayak mulai dari nol. Itu pas kenapa kakak ketawa? Enggak, karena aku kayak nggak bisa sedih gitu loh, Risma. Kakak mau Paham coba nggak? ini. Iya, bukan mau Suasananya. bukan mau gimmick sedih enggak. Tapi aku itu tipe orang yang kalau mau sedih tuh langsung kayak malah jadinya ketawa karena nggak bisa. Oh gitu tadi ya. Mulai dari nol lagi itu mungkin pas kakak pas fase apa tuh? Asa apa ya? Mungkin memang lagi di titik capek-capeknya aja kali ya. Terus juga sedang mengusahakan segala sesuatu tapi semuanya nggak sesuai sama planning, nggak sesuai rencana itu ya. Harus mulai dari nol lagi. Berarti Kak Widya sudah merasa ya, karena semua orang kayaknya bakal ngerasain itu Iya, sih. betul. Emang tunggu waktunya aja. Dan menurut Kak Widya lebih susah keluar dari zona nyaman atau bertahan di zona yang baru? Keluar dari zona nyaman atau bertahan Bertahan di zona yang baru. lebih susah.
Iya. Lebih susah mana? Lebih susah keluar dari zona nyaman atau bertahan di zona yang baru? Kayaknya lebih susah bertahan sih ya. Di zona yang baru. Karena sudah nyaman di zona yang sebelumnya gitu. Karena Ini mempertahankan kenapa segala sih bikin pertanyaan bikin mikir? karena segala sesuatu yang harus dipertahankan itu memang maksudnya sulit untuk mempertahankan sesuatu gitu loh. Kalau untuk menurut aku pribadi keluar dari zona nyaman tuh karena Lebih aku suka belajar, jadi lebih gampang. Gitu aja Karena sih. mungkin kakak suka nyobain hal-hal Iya, yang baru betul. daripada bertahan di zona yang baru itu aja Iya. gitu ya. Jadi kakak lebih prefer keluar dari zona nyaman. Makanya kakak mungkin itu ya penasaran untuk nyobain semua Iya, betul. hal, semua olahraga. Kakak selanjutnya apa nih wishlistnya olahraga? Nggak ada Skydiving. sih. Nggak ada sih wishlist selanjutnya nih yang dalam waktu dekat pengennya ini aja ikut turnamen tenis single juara 1 itu aja. Canda. Tadi kan sudah bawa pulang medali tuh boxing. Canda, Nanti selanjutnya medali masih bisa dijual nggak sih? Enggak lah, aku udah gigit loh. Kau kira-kira di pasaran bekas gigitannya laku berapa ya? Oh berarti nggak bisa dijual ya? Kira bisa dijual. Itu tadi berarti tenis. Berarti selanjutnya tenis. Skydiving pengen nggak sih kak? Yang menantang Tapi emang di adrenalin. Tanjung Selor bisa skydiving ya? Kan kita selanjutnya kaya raya. Kita bisa ke mana tuh yang bisa skydiving? Di Derawan gitu ya. Mana skydiving? Loncat ya? Iya dari atas. Oh, Dari pengen atas. sih. Iya Pengen kan? sih, iya bener-bener. Seru banget. Iya sih, Menantang tapi adrenalin. kayak lihat sungai yang coklat itu kayak agak Dan ada buaya yang agak-agak ya. ada buaya yang sudah siap menganga ya. Iya, agak-agak sih tapi. Tapi seru ya kayaknya ya kak. Kakak suka Kayaknya olahraga yang adrenalin Agak juga nggak sih? ekstrim. Apa? Suka olahraga yang ekstrim Iya, adrenalin juga nggak sih? suka. Panjat tebing? Sebenarnya dulu pernah coba panjat tebing, cuman kayak nggak diseriusin karena itu tadi, karena masih sekolah kan takut patah-patah. Nah pas sudah dewasa ini ternyata banyak jenis olahraga yang seru-seru juga, jadi nggak kembali ke situ lagi. Oh, seru tau kak panjat tebing. Dan di usia sekarang ya Risma ya agak-agak jangan eco. lah ya. yang agar yang kalau seleo dikit terletak ya. Iya, Jadi cari yang aman-aman. kena tenis. angin dikit aja langsung masuk angin. Kalau tenis mungkin kalau kena bola dikit biru-biru paling ya. Oh enggak sih kalau tenis mah enggak. Oh enggak, tapi kalau panjat tebing kan lebih resikonya ya. Iya, resikonya Mungkin kalau lebih. lepas kita patah-patah kaki, Iya, tulang betul. pinggang gitu-gitu ya. Itu sih. Kalau mau coba ayo kak kita panjat Di mana? ini Gunung Putih. Itu emang manjat itu kayaknya bukan manjat deh Risma. Itu kayak ngerang. Bukan manjat ya, itu mendaki bukit. Iya dari luarnya. Emang di dalamnya? Di luar. Dari luarnya. Bisa. Boleh. Kalau sih. nggak salah sih bisa, tapi kita bisa jadi wishlist kan, Iya, seru iya, banget boleh, yang boleh, ekstrim apa ya kan? Pengen loh ke situ. Iya boleh. Berarti hampir semua udah pernah kakak cobain olahraga ya? Iya, kalau dibilang hampir semua yang nggak banyak juga, tapi nggak sedikit juga. Tapi hampir kakak kan banyak cobain semua olahraga, banyak nyobain beberapa olahraga nih. Kakak jago semua nggak? Kalau dibilang jago, tentu tidak. Banyak yang lebih jago. Tapi kalau dibilang cupu banget juga kayaknya Menguasai lah. bisa lah. Kecuali tenis ya masih cupu ya. Makanya belajar terus. tapi kakak kan mau ikut itu tadi turnamen single kan Itu- harusnya sudah. Itu aku bercanda ya konteksnya. Amin lah. Siapa tahu bisa betul-betul pulang medali mewakili Indonesia ke Australian Oh my Open. God. Amin, amin. Ya, siapa tahu Amin. bisa ketemu sama ini kan Arina Sabalenka. Iya, ada juga yang aku suka itu siapa namanya? Siapa? Tapi kayaknya dia sudah pensiun deh. Oh iya. Iya, itu tahun berapa gitu. Tapi aku hanya ada di TikTok sih. Oh iya. Bagus. Iya. Karena kan nontonnya ternyata lebih seru daripada main. Iya betul. Aku pernah cobain susah. Makanya sampai sekarang aku jarang nonton tenis karena aku takut jadi down duluan gitu loh. Jadi aku awal main tenis itu bukan karena kayak nonton TikTok atau apa gitu, tapi memang kayak coba kayaknya seru deh kayak gitu. Ternyata tenis itu termasuk olahraga yang sulit ya, Kak.
Katanya masuknya. sih gitu Iya, ya. masuk levelnya udah termasuk yang susah. Katanya sih gitu, tapi juga tenis termasuk salah satu olahraga yang aman. Oh, jadi cederanya itu Sampai. lebih resikonya lebih rendah daripada berlari? Iya, terus resiko kematiannya sih kok yang lebih utama. Resiko kematiannya tuh di tenis paling sedikit daripada badminton, lari, dan lain-lain. Indikatornya apa kok bisa dibilang jadi? Itu di artikel penelitian sih, Oh, Risma. Nanti gitu. coba aku tunjukin ke kamu ya. Iya, penasaran kok bisa sampai membahas kematian. Apakah olahraga yang lain Ekstrim kali. memakan banyak korban seperti berlari? Kayaknya intensitasnya. Kalau ini tenis nih kan dia ada sambil nunggu bola jatuh terus naik lagi itu kan nunggu. Kalau kayak badminton dia lari terus-terusan Iya, betul, jadi intensitasnya tinggi kalau yang lain. Tapi berat. Sorry. Kan pukul bola tenis kan juga berat ya. Itu dagdikduk ser loh juga lumayan kalau main sejam. Iya ya. Iya. Nggak tahu sih. Tapi tadi penelitian tadi kita nggak tahu dia meneliti di mana ya. Maksudnya aku nggak merasa berat sih. Karena kakak suka. Oke. Nah ini kita pertanyaan lagi. Kalau hidup diibaratkan pertandingan olahraga, sekarang lagi di ronde keberapa? Di pertengahan sih. Hah? Belum Pertengahan? masih jauh juga ke garis finish tapi bukan di start juga. Jadi ya memang Sudah udah di tengah-tengah. OTW lah ya. OTW. Berarti masih OTW. Lalu karena masih banyak yang mau dicapai ya kak ya, masih umur Ya. kita masih muda cimit-cimit Muda, ya. 17 tahun ini kan. Lihat nih wajah-wajah kita awet muda. Kakak kedepannya pengen menggapai apa lagi nih? Kan ibaratkan PNS kan impian kebanyakan orang tua itu sudah kakak gapai. Work life balance keinginan semua orang itu kakak sudah dapatkan. Selanjutnya apa lagi? Kalau untuk aku sih kedepannya jujur Li udah nggak ada yang terlalu aku ini sih chasing, maksudnya kayak nggak ada yang terlalu dikejar dalam hidup ini karena menurutku puji Tuhan sampai detik ini kayak semua yang aku impikan hampir semuanya Tuhan kasih gitu. Paling minta kesehatan aja sama Tuhan, terus dikasih rejeki yang berlimpah. Itu aja sih. Itu mintanya ya yang semua orang impikan juga ya, Iya, sehat. Semua orang betul. pengen sehat karena sehat itu mahal. Oke. Nah, kenapa olahraga akhirnya jadi lifestyle bukan cuma hobi aja nih kak? Ya itu tadi mungkin ya karena salah satu stress relief aku adalah olahraga. Jadi ketika aku stres, aku olahraga. Jadi kan kerja nih 5 hari seminggu ya. Setiap habis capek kerja, ya pasti larinya ke olahraga, makanya dia jadi lifestyle juga karena dia nyambung gitu. Tapi kakak ada nggak lifestyle-nya yang bertentangan dengan hobi kakak olahraga? Kayaknya enggak ya. Nggak ada. Oh, berarti semuanya Iya. sejalur ya. Namanya anak muda ya pasti pernah mencoba-coba tapi kayaknya Olahraga yang paling olahraga yang oke. paling iya. Cardio challenge yang sering dibagikan itu awalnya buat diri sendiri atau memang dari awal pengen ngajak orang lain? Enggak, itu memang aslinya buat diri sendiri. Itu iseng-iseng juga bikin-bikin cardio challenge video karena sambil olahraga juga. Dan itu tadi kan dulu kakak konten kreator ya? Iya. Oh ini lagi apa nih kak namanya? Itu lagi squat. Oh tapi squat yang sambil jalan-jalan ya? Apa sih nama ininya? Bahasa olahraganya? Squat Squat jalan-jalan bukan? enggak sih. Oh, Itu squat sebenarnya aja. squat cuman dia banyak kombinasinya kan kalau squat. Kakak kuat banget ya, aku nggak kuat tahu. Aku kayaknya 5 detik udah berdebar-debar jantungku. Masa sih kamu belum coba aja? Nanti kapan-kapan sama aku lah. Kakak nge-gym? Aku nggak nge-gym, aku nggak pernah nge-gym guys. Aku nggak suka nge-gym. Berarti kakak kalau di rumah nih kardio, kelihatannya dari YouTube Iya gitu. betul, dari YouTube. Makanya aku mau bilang ya teman-teman, kalau misalnya olahraga banyak ada yang banyak alasan nggak bisa olahraga apa segala, nggak. Zaman sekarang tuh udah ada YouTube dan sebagainya, kita bisa lihat
pakai media-media itu untuk bantu kita olahraga. Tapi kita bisa tahu form kita benar atau enggak dari mana? Emang kalau kamu ke gym terus dikasih tahu PT langsung bener formnya? Oh, Enggak iya kan? sih. Lama-lama menurut aku sih dari YouTube itu udah jelas banget kok kelihatan. Banyak kan sekarang yang latih yang form yang benar bagaimana kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau kita bisa tahu form kita benar apa enggak setelahnya apa, misalnya kayak form benar hasilnya badanku sakit gitu. Kita tahu form kita benar tuh dari mana? Jadi menurut kamu kalau misalnya salah satu indikator formnya benar tuh badannya pasti sakit gitu ya? Iya. Itu juga salah satunya, cuman yang paling tepat itu mungkin ototnya lebih kebentuk, maksudnya yang bagian otot yang kebentuk tuh misalnya fokusnya mau di mana kayak gitu. Ya mungkin di situ yang Kelihatan. lebih kelihatan. Terus biasanya awal-awalnya pasti sakit, tapi lama-lama enggak kok kalau formnya betul. Tapi emang kalau olahraga tuh misal udah lama nih nggak olahraga terus olahraga, biasanya kan badan sakit-sakit tuh seminggu, itu terusin aja nggak sih Kak? Atau kita jeda sampai agak nggak sakit dikit baru lanjut Enggak, lagi? itu yang paling salah. Kebanyakan orang berhenti olahraga itu adalah pada saat dia ngerasa misalnya hari ini olahraga kenceng gitu, besoknya sakit semua badan. Itu langsung nggak olahraga selama seminggu. Itu salah, karena ketika kamu nggak olahraga itu bakal malas kembali untuk mulai. Karena yang susah adalah memulai kan. Jadi walaupun sakit, Ya digas aja, nanti hilang sendiri. oh, tapi memang kalau badan sakit itu Iya, itu kan mungkin pembentukan otot ke pembakaran. Ya aku nggak expert ya, karena kan di bidangnya olahraga ini kayak gitu. Mungkin bisa ditanya ke yang lebih expert. Ini disclaimer dulu. Tapi dari pengalaman ya? Iya, dari pengalaman pribadiku aja. Berarti kalau badan sakit-sakit ya terusin aja kali ya Kak ya? Diterusin, malah nggak boleh berhenti. Kalau kamu berhenti itu kebanyakan orang jatuh ke dalam lubang kemalasan. Iya kan, karena trauma, biasanya trauma kayak Sakit. malah sakit kayak gitu. Nggak Enggak, padahal bisa itu turun tangga. ototmu mungkin lagi terbentuk kah atau apa kan, makanya harus dilanjutin, karena kalau enggak nanti dia bentuk ulang lagi, misalnya sakit makanya lagi. sakit lagi. Iya, tapi kalau diterusin gitu. lama-lama nggak sakit makanya. Makanya jadikan biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kita udah olahraga 1-2 seminggu 4 kali lah, Ya. kan masih ada 3 hari tuh kita rest. Terus sakit lagi nggak tuh pas setelah 3 harinya? Kalau misalnya 3 hari kita rest, itu tergantung badan ya. Kalau misalnya memang baru awal mulai, jadi maksudnya ini baru banget mulai, Iya, terus baru 3 banget mulai. minggu berturut-turut main terus gitu Iya, ya. terus tiba-tiba rest. Kayaknya kalau baru 3 hari nggak masalah sih menurutku. Tapi yang jadi masalah itu adalah biasanya keterusan. Dari 3 hari lama Iya. 3 bulan. Iya. Sehari lagi lama-lama 3 bulan. Itu tadi cardio challenge ya Kak ya. Banyak yang ngikutin. Lumayan. Itu berarti ada hashtag cardio challenge atau hashtag cardio challenge by Widya gitu. Jadi fun fact-nya adalah karena ini akun yang aku kelola sendiri, biasanya kadang aku kasih hashtag, tapi kadang tuh ada yang nggak ada hashtagnya. Jadi kayak ya udahlah, cuman untuk teman-teman aja yang mau. Dulu cuman pengen kayak memotivasi, oh aku lagi olahraga nih biar nggak ngerasa sendiri aja. Ternyata teman-teman banyak yang terbantu kan, senang juga liatnya. Terus mungkin olahraga menggugah niat sedikit untuk olahraga. Jadi ya akhirnya senang aja sharing-sharing. Inspiring moment ya. Oh. Kakak kontennya itu di Instagram atau di TikTok atau di platform mana? Di Instagram sih, paling awal mulanya itu di Instagram. Terus sempat juga ke TikTok, cuman aku nggak pintar manage akun. Jadi dua-duanya tetap hidup sampai sekarang, cuman kalau yang di TikTok lebih jarang dipakai. Cuman dulu waktu ada kerjaan aja. Oh, tapi TikToknya ada akunnya, Ada. pernah ada akunnya. Ada. Cuma sekarang lebih fokusnya masih ke Instagram. Iya. Kakak mulai bikin konten-konten gitu tahun berapa sih Kak? 2021 apa ya? 2022. 2021 berarti. Tapi peaknya di mana? 2021 sampai 2022 kayaknya. Dalam setahun itu ya? Setahun. Itu isinya memang olahraga semua? Olahraga, rata-rata, kebanyakan olahraga. Tapi kakak ingat nggak video pertama, video apa yang pertama kali tuh
yang bikin naik? Olahraga. Apa lari kah, tenis kah? Olahraga di rumah juga bikin kayak gerakan challenge kayak gitu. Itu udah ada ini nggak sih, reels nggak sih? Iya. Pertama kali booming itu karena Reels. Gara-gara Reels waktu itu baru rilis, terus ya aku iseng-iseng aja buat kan, karena sebelum-sebelumnya sering juga sudah bikin video olahraga, cuman kan nggak nge-up ya karena cuman video biasa gitu. Cuman semenjak ada Reels, nah itu sampai 2,4 juta kalau nggak salah penontonnya waktu itu. Nanti aku pulang tangan-tangan Mulai. Jadi tuh kakak kaget gak sih? Loh, tiba-tiba 2,4 Dibilang juta. kaget juga enggak, tapi aku langsung kayak gini ternyata rasanya Notifnya banyak. Gini. Oh ya udahlah. Abis itu kakak Menikmati ngelanjutin, aja. konsisten ngelanjutin. Iya, olahraga biasa aja. Itu pas Up and COVID down. nggak sih kak? Ya kan 2021 2022. Iya, pasca COVID ya berarti ya. Yang dimana memang semua orang main Iya, ini betul. media sosial. Media sosial. Memang itulah ya, pas saat-saat COVID memang banyak kita dapat konten creator baru, iya kan? betul. Karena orang lagi banyak main media sosial kan Iya, di nggak situ. kemana-mana kan. Tapi sampai sekarang kakak masih maintain Instagram ya? Nggak terlalu sih. Ya aku pakai ya seperlunya aja kalau pas Sama-sama lagi fans gitu ya? Enggak sampai fans gitu, karena kalau aku anggapnya semua di situ ya teman-teman gitu. Kita sama-sama mereka kan juga datang ke Instagramku mau cari teman buat olahraga, maksudnya memotivasi biar bisa olahraga apa segala, ya sebisa mungkin aku pakai buat influence yang baik-baik sih, buat konten olahraga kayak gitu. Paling sesekali nge-share momen-momen bahagia, karena kan aku manusiawi ya. Dan itu kan memang dari Di awal luar kan olahraga. memang Instagramnya kan Pribadi, Instagram personal betul, ya. Instagram personal. Oh ini, kakak udah pernah yoga gak sih tapi? Hah? Nggak pernah belajar secara sama coach yoga gitu, nggak pernah. Jadi di rumah aja, karena mungkin terlalu gabut kali ya, nonton YouTube terus langsung ngikut-ngikutin. Suka mencoba. Kakak kan soalnya memang dari awal tahu olahraga yang lain kan memang dari YouTube ya. Jadi Iya. cobain yoga dari YouTube juga. Iya. Oh gitu. Terlalu gabut kayaknya ya. Kakak gabutnya oke loh main olahraga. Iya. Terus pernah nggak bikin konten olahraga tapi ternyata banyak yang nyinyir? Sejauh ini sih puji Tuhan enggak ya. Jadi positif aja sih teman-teman. Ya lagian tujuanku dari awal juga supaya teman-teman yang lain juga ada temannya. Maksudnya kan badanku juga nggak skinny banget, maksudnya nggak sekurus orang lain kayak gitu kan. Jadi ya buat memotivasi aja kita, walaupun kita nggak kurus-kurus banget, kita tetap bisa kok aktif kayak gitu, stay aktif kayak gitu aja. Jadi, Tapi orang mau nyinyir juga, nyinyir apa orang konten olahraga ya? iya, dan kalau masalah pakaian apa segala ya, kalau kayak di kolam renang ya kita pakai baju renang. Kalau pas olahraga ya kita pakai baju olahraga. Yang salah adalah kalau kita kerja pakai baju renang. Betul. Itu baru nyinyir masuk akal. Iya. Karena memang itu. sesuai dengan tempatnya. Tempatnya betul. Kalau ada nyinyir sih dia aneh ya. Iya. Menurutku. Ya, Walaupun netizen agak unik ya. Iya, walaupun sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain. Karena kalau menurutku selagi itu membangun pasti aku dengerin. Tapi kalau kayak nyinyir-nyinyir udah pasti kebanyakan negatif kayak gitu kan. Selagi, kalau prinsipku ya, kalau selagi kayak orang tua atau teman terdekat itu fine-fine aja, ya selebihnya yang orang lain ngomongin aku nggak Bodo terlalu amat peduli. ya. Ha-ha. Karena nggak ngaruh. Betul. Ngapain kita dengerin omongan orang, kita aja nggak pengen jadi dia. Kelas. Hashtag respect. Nah, menurut Kak Widya, olahraga itu soal badan ideal atau soal mental yang sehat? Mental sehat, 100% mental sehat. Kalau cuman untuk badan ideal doang, banyak kok orang yang badannya ideal, kurus misalnya kayak gitu, tapi ternyata sakit mental. Iya kan? Iya. Tersiksa mungkin kayak dengan kayak harus kepaksa kayak makan sedikit atau apa. Ya kita bisa tetap punya freedom untuk makan, terus tuh
Tapi dibatasi dengan kayak masih aktif olahraga. Itu sih menurutku. Jadi yang paling utama tuh mental sehat. Sama berkaitan juga nggak sih Kak, olahraga mental sehat bonusnya badan ideal atau Iya. sebaliknya kalau memang dia mau cari badan yang ideal dapat mental juga kan. Bisa jadi, tapi kebanyakan kalau yang fokusnya ya, terutama kalau cuman nyari badan ideal doang, itu kebanyakan biasanya Stres. stres. Nanti kalau stres perempuan ini cycle-nya itu kan makan banyak. Iya betul. Nanti habis makan banyak gemuk lagi. Nanti gemuk stres lagi. Nanti nggak selesai-selesai. Jadi kalau menurutku ya yang paling harus diutamakan ya mental sih. Itu kalau menurutku ya, nggak tahu kalau expert di luar sana, tapi ya badan ideal itu juga bagus ya. Salah satunya supaya kita kan pengen umur panjang ya. Itu kan juga menurunkan usia sel kalau misalnya kita olahraganya bagus, terus juga pembentukan ototnya bagus kayak gitu. Salah satu ikhtiar untuk berumur panjang lah ya. Iya. Berdoa minta umur panjang tapi nggak ngapa-ngapain ya. Gimana gitu. Aku mau tanya dong, penasaran banget nih, soalnya tadi kan sudah disentil dari awal kalau Kak Widya ini adalah seorang petinju juga. Nah, cewek kan sangat aktif banget tuh sama dunia-dunia tinju, apalagi ini tinju bakal ke badan. Nah, boleh ceritain nggak Kak Widya, ini kenapa bisa beralih ke olahraga tinju, bahkan sampai dapat medali? Berarti kan ada niat banget ya. Dan ini boleh diceritakan nggak gimana awalnya dan deg-degannya naik ring tinju itu? Oke. Awalnya ya ikut tinju. Tadi kan udah sempat disinggung juga ya. Kalau misalnya untuk motivasi, awalnya itu ya cuman karena hobi doang. Coba-coba. Terus akhirnya kayak suka aja sama olahraga tinju. Nah, korelasinya tadi sama pertanyaan yang cewek kan biasanya takut ya olahraga tinju apa segala. Menurut aku nggak ada yang harus kita takutin sih. Maksudnya selagi kita mau mencoba dan menekunin sesuatu ya lakukan aja kayak gitu. Jadi nggak perlu takut. Kadang ada yang takut katanya kayak nanti terbentuk otot kayak laki-laki kekar apa. Nggak semudah itu kawan-kawan. Betul. Pembentukan otot itu tidak semudah itu. Ada orang yang memang postur tubuhnya tuh memang kecil, tapi positifnya adalah kalau kalian rajin olahraga nanti kencang kulit kalian. Itu aja sih. Itu tadi ya. Karena memang setahu aku juga pernah dengar bikin otot emang build otot nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Jadi itu mitos kalau ada yang takut olahraga ini itu angkat beban mungkin jadi nanti berotot kekar kayak laki-laki. Itu mitos ya rekan-rekan. Tidak semudah itu perempuan membentuk ototnya gitu. Memang ada yang punya genetik lebih berotot, tapi beda pasti perempuan sama laki-laki itu. Oke, nah sayangnya Kak kita udah di penghujung acara. Yeay. Kakak boleh ada namanya 1 menit tanpa jeda. Jadi Kak Widya boleh ngomong ke teman-teman di rumah, kalau hidup Kak Widya bisa dirangkum jadi 1 kalimat, ingin terus diingat orang, kalimat apa itu? Jadi kakak bisa ngomong ke teman-teman di rumah. Oke. Dan pesan untuk teman-teman di rumah yang mungkin mau mulai berolahraga. Yang pertama dulu ya, kalau misalnya aku pengen diingat, hidupku pengen diingat, itu aku pengennya gimana? Kalau aku sih pengennya berdampak ya bagi semua orang, jadi berkat bagi orang-orang sekitar, baik di tempat kerja ataupun di keluarga gitu. Dan aku juga mau nitip pesan untuk banyak anak muda di luar sana. Kita semua kan udah dikasih waktu nih ibaratnya sama Tuhan, ya pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Terus untuk yang udah kerja juga
karena banyak di luar sana aku temukan kayak anak-anak muda zaman sekarang nggak profesional ya kerjanya. Jadi semoga kita semua bisa lebih profesional dalam bekerja dan ya taruh 100% di pekerjaan, 100% juga di main-main boleh. Karena itu tadi biar work life balance ya Iya, yang diinginkan semua work-life orang. Soalnya kalau kerja terus kan juga stres ya. Betul. Tapi kalau main terus ya mau sampai kapan main terus. Betul. Jadi Jadi seperti harus itu 100-100. tadi. Harus setengah-setengah. Enggak 50-50, 100-100 harus Oh, 100-100. profesional di main, profesional juga di kerja. Kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi pesan salah aku mau kamera situ terus. Terima kasih. Itu tadi kesan dan pesan dari Kak Widya. Terima kasih Kak Widya udah mau main ke sini. Maaf ya kalau Sama-sama. ada salah-salah kata dan perbuatan. Ampun, terima kasih banyak sudah diundang. Nah, Kakak suka nonton Piala Dunia? Enggak sih, jangan tanya saya tentang Piala Dunia ya. Kita mau mengingatkan sama teman-teman di rumah yang suka nonton Piala Dunia, kalian bisa nonton FIFA World Cup 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dan buat teman-teman di rumah yang suka sama acara Prismatik, bisa ketemu lagi sama aku setiap hari Selasa jam 17.00 WITA hanya di TVRI Kaltara. Bye!